5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Biogas. Apa yaitu biogas adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat loh. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Loh, apa itu ya? Limbah kotoran hewan dapat dimanfaatkan. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan cepat habis adik-adik. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan itu untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satunya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Nah, gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, ini adik-adik ya. Di sini ya, ini adalah kotoran dari sapi. Nanti akan diolah adik-adik dengan menggunakan biogas generator ini. Nah, dengan biogas generator ini bisa dialirkan untuk digunakan untuk penerangan dan untuk memasak adik-adik. Itu dari kotoran sapi. Adik-adik, diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Adik-adik, berikan 2 alasan biogas ini dapat dijadikan energi alternatif. Nah, alasan pertama, sumber daya yang tidak terbatas karena biogas ini dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Kan pasti setiap harinya binatang itu mengeluarkan kotoran ya adik-adik ya. Nah, kotoran itu termasuk sumber daya yang tidak terbatas yang bisa diubah untuk menjadi energi alternatif. Nah, alasan yang kedua, harganya lebih terjangkau sehingga bisa memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah pengembangan biogas ini termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan ya adik-adik. Nah, energi biogas ini termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik. Berikan contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, keuntungan menggunakan biogas ini yang pertama adalah ramah lingkungan. Tapi kan bau Kak Citra. Nanti kalau diolah tidak akan menjadi bau adik-adik. Jadi kotoran itu tidak akan menjadi bau ketika sudah diolah. Jadi ini ramah akan lingkungan. Berikutnya, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap yang bau. Nah, tadi Kak Citra sudah bilang mengapa itu ramah lingkungan, karena tidak akan mengeluarkan asap yang menyebabkan bau tersebut.
Yang ketiga itu bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat lebih ekonomis dan efisien. Yang kelima, bahan-bahan pembentuk biogas itu mudah didapat seperti kotoran hewan dan sampah organik. Masih ingat ya apa itu sampah organik? Sampah organik itu sampah yang mudah membusuk. Nah, di sini adik-adik berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Nah, dalam penggunaan biogas itu pasti ada hambatannya. Yang pertama adalah untuk membuat biogas ini memerlukan biaya yang tinggi karena peralatan instalasi biogasnya sangat mahal adik-adik. Yang kedua itu karena kurangnya tenaga yang terampil dalam proses produksi biogas. Di suatu desa, masyarakat itu memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi akan menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut akan diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak itu selama 4 jam. Jadi setiap 25 kg bisa untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Adik-adik, sekarang kita akan belajar bersama-sama menjawab soal cerita berikut ini. Yang pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap harinya selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, di sini kalian bisa mencarinya itu dengan jumlah biogas ibu ya yang bisa digunakan ada 8 jam. Lalu kita bagi 4. Nah, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Ingat ya pembagian di kelas 2 adik-adik ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi biogas ini dapat digunakan selama 2 hari. Pertanyaan yang kedua, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap harinya selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, untuk mencari berapa hari biogas dapat digunakan, kita bisa mencarinya dengan jumlah biogas ya yang digunakan untuk memasak itu selama berapa jam dibagi setiap harinya memasak selama berapa jam. Berarti di sini 16 dibagi 4. Berapa 16 dibagi 4? Ya, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi, biogas dapat digunakan selama 4 hari oleh pedagang tersebut adik-adik. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Nah, jika kakak mulai memasak pukul 12:15 maka pukul berapa biogas akan habis? Berarti untuk waktu biogas habisnya itu dicari dengan waktu mulai memasak ditambah lama memasaknya. Waktu mulai memasak adalah pukul 12:15. Lalu ditambah lama memasaknya itu 10 jam. Jadi di sini kita jumlahkan adik-adik. Berapa jumlahnya? 5 ditambah 0, 5, 1 ditambah 0, 1, 2 ditambah 0, 2, 1 ditambah 1, 2. Jadi selesainya atau biogas akan habis pukul 22:15 atau pukul 10 malam lebih 15 menit. Adik-adik perhatikan gambar berikut dan berikan saran dan alasannya. Nah, adik-adik kalian lihat gambar ini. Ada seorang anak yang tidak menjaga kebersihan. Dia membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampahnya di sungai adik-adik. Jangan ditiru ya adik-adik. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut adik-adik? Nah, kalian bisa menyampaikan bahwa sebaiknya jangan membuang sampah di sungai.
Berikutnya, mengapa kamu memberikan saran seperti itu? Coba jelaskan adik-adik. Nah, membuang sampah di sungai, ini di sungai ya adik-adik ya, dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Adik-adik, sekarang coba amati lingkungan sekolah kalian. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolah kalian. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet di kamar atau kamar mandi. Lalu melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Melakukan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Ya, adik-adik, itu tadi cara menjaga kebersihan sekolah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.